Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena hati kami dapat diisi kembali dengan kasih-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Kepada Ibu Gladys, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi tanggal 19 Agustus berjudul Hati harus diisi kembali dengan kasih Allah. Ayat inti terdapat di dalam Matius 12 ayat 45 yang berjudul Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Orang dalam perumpamaan itu memutuskan hubungan dengan setan, menolak melakukan pekerjaannya. Tetapi masalahnya adalah setelah hatinya disapu dan dihias, ia gagal mengundang tamu sorgawi. Tidaklah cukup hanya mengosongkan hati. Kita harus mengisi kekosongan itu dengan kasih Allah. Jiwa harus diperlengkapi dengan rahmat Roh Allah. Orang mungkin meninggalkan banyak kebiasaan buruk, namun belum benar-benar dikuduskan, karena mereka tidak memiliki hubungan dengan Allah. Mereka tidak bersatu dengan Kristus. Setan, sang pemberontak besar, selalu berusaha membujuk kita untuk berdosa terhadap Allah. Ia akan memperkenalkan khayalan-khayalan palsu, mempersenjatai pemahaman melawan kehendak Allah yang telah diwahyukan. Hawa nafsu yang lebih rendah melawan kemurnian dan penyangkalan diri. Kehendak melawan kehendak Allah menciptakan hikmat dari bawah yang bertentangan dengan hikmat dari atas. Akankah kehendak Allah dikesampingkan dan kehendak kita dianggap yang tertinggi? Mungkinkah ini menjadi kekuatan yang mengendalikan dalam perjuangan besar Allah untuk memulihkan umatnya sendiri? Saya telah diperingatkan bahwa mulai sekarang kita akan terus-menerus berseteru. Ilmu pengetahuan yang disebut demikian dan agama akan ditempatkan dalam pertentangan, karena makhluk yang terbatas tidak memahami kuasa dan kebesaran Allah. Firman kitab suci ini disampaikan kepada saya. Dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Hal ini pasti akan terlihat di antara umat Allah. Akan ada orang-orang yang tidak mampu memahami kebenaran yang paling menakjubkan dan penting untuk zaman ini. Kebenaran yang esensial bagi keamanan dan keselamatan mereka sendiri. Sementara hal-hal yang jika dibandingkan hanyalah atom-atom kecil, hal-hal yang hampir tidak mengandung sedikit pun kebenaran, dibahas dan dibesar-besarkan oleh kuasa setan, sehingga tampak sangat penting.
Sebagaimana para pencinta dunia menjadikan agama tunduk kepada dunia, Allah menuntut para penyembahnya untuk menundukkan dunia kepada agama. Dikutip dari manuskrip 16 tahun 1890. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Apakah kasih Allah itu? The Acts of the Apostles halaman 334 paragraf 1 berkata, "Di bumilah kasih Allah dinyatakan melalui Kristus." Kemudian, The Acts of the Apostles halaman 552 paragraf 2 menyatakan, "Baik hidup maupun mati, baik kuasa yang di atas maupun yang di bawah, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan karena kita memegang Dia dengan teguh, tetapi karena Dia memegang kita dengan erat." Jadi, kasih Allah dinyatakan melalui Yesus, dan kasih Allah itu ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 563 paragraf 1, "Jika kita tinggal di dalam Kristus, jika kasih Allah berdiam di dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita akan selaras dengan kehendak Allah." Roh Nubuat dengan jelas menyamakan Yesus dengan kasih Allah. Tinggal di dalam Yesus sama dengan memiliki kasih Allah tinggal dalam hati kita. Oleh karenanya, kasih Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah, bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita? Testimonies for the Church, volume 1, halaman 154, paragraf 1 berkata, "Banyak anak muda tidak memiliki roh Yesus. Kasih Allah tidak ada di dalam hati mereka, sehingga semua kesulitan alamiah yang mereka alami justru menahan kemenangan. Gantinya roh Allah dan keselamatan." Dalam kutipan ini, roh Yesus disamakan dengan kasih Allah. Sebab memang menerima rohnya Yesus sama dengan menerima Yesus itu sendiri, yang adalah kasih Allah. Jadi, saat dikatakan hati kita harus diisi kembali dengan kasih Allah, maka itu artinya hati kita harus diisi dengan Yesus, yaitu oleh kehadiran rohnya Yesus. Mengapa kebenaran vital ini harus kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 238 paragraf 2. Orang dalam perumpamaan itu memutuskan hubungan dengan setan, menolak melakukan pekerjaannya, tetapi masalahnya adalah setelah hatinya disapu dan dihias, ia gagal mengundang tamu sorgawi. Tidaklah cukup hanya mengosongkan hati. Kita harus mengisi kekosongan itu dengan kasih Allah. Jiwa harus diperlengkapi dengan rahmat roh Allah. Orang mungkin meninggalkan banyak kebiasaan buruk, namun belum benar-benar dikuduskan karena mereka tidak memiliki hubungan dengan Allah. Mereka tidak bersatu dengan Kristus. Siapakah tamu sorgawi tersebut yang harus kita undang bila mana hati kita sudah bersih? Apakah tamu sorgawi sama dengan kasih Allah? Suratnya nomor 110 tahun 1893 paragraf 3 berkata, "Pekerjaan kita adalah membuka pintu hati dan mengizinkan Yesus masuk. Dia mengetuk pintu untuk masuk. Maukah engkau membuka pintu? Yesus berdiri di pintu hatimu. Izinkan dia masuk, sang tamu sorgawi." Tamu sorgawi adalah Yesus. Karenanya saat hati kita sudah dibersihkan, kita harus undang sang tamu sorgawi yang adalah Yesus Kristus, yang adalah kasih Allah. Dan saat kita memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, maka itulah wujud dari hubungan kita dengan Allah. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 21, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, maka mereka juga di dalam kita," yaitu dalam Bapa dan Anak, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar, tinggal di dalam kita oleh menerima Yesus tinggal di dalam kita. Maka Bapa dan Anaknya tinggal di dalam kita. Inilah pentingnya menerima Sang Tamu Sorgawi yang adalah kasih Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah salah satu kebenaran yang ditolak oleh banyak orang, khususnya gereja Advent yang sekarang ini. Sebab gereja menawarkan oknum lain yang bukan Yesus untuk tinggal di dalam hati, yang mereka sebut dengan istilah Allah Roh Kudus. Si Allah Roh Kudus ini, menurut doktrin Trinitas dalam gereja Advent yang sekarang ini, bukan Bapa dan bukan Yesus. Namun Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa kasih Allah itu adalah Yesus, dan agar hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, maka kita harus menerima Roh-Nya Yesus. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata, dalam Christ Triumphant halaman 238 paragraf 4, firman kitab suci ini disampaikan kepada saya. Dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Hal ini pasti akan terlihat di antara umat Allah. Akan ada orang-orang yang tidak mampu memahami kebenaran yang paling menakjubkan dan penting untuk zaman ini, kebenaran yang esensial bagi keamanan dan keselamatan mereka sendiri. Sementara hal-hal yang tidak dibandingkan hanyalah atom-atom kecil, hal-hal yang hampir tidak mengandung sedikit pun kebenaran, dibahas dan dibesar-besarkan oleh kuasa setan sehingga tampak sangat penting. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, hati-hati dengan ajaran yang menyatakan bahwa yang tinggal dalam hati kita bukan Yesus, tetapi oknum lain yang bukan Yesus. Sebab itu artinya kasih Allah tidak mengisi hati kita. Maka yang masuk adalah setan dan para pengikutnya. Tidak ada gunanya hati dibersihkan jika Yesus tidak masuk oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Maka setan akan masuk lagi, bahkan lebih banyak dan lebih jahat dari sebelumnya. Pilihan ada pada Anda, tetapi kami memilih untuk menerima tamu sorgawi, yaitu Yesus Kristus, yang adalah kasih Allah untuk mengisi hati kami oleh kehadiran Roh-Nya Yesus yang kudus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Ada banyak ajaran sesat dalam gereja, dan salah satunya adalah ajaran yang menyatakan yang tinggal dalam hati kami bukan Yesus, tetapi oknum lain yang mereka sebut Allah Roh. Itu artinya kami tidak menerima kasih Allah. Dan bila mana kami tidak menerima kasih Allah, kami tidak bersekutu dengan Yesus dan tidak bersekutu dengan Engkau, ya Bapa. Padahal itulah keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah melalui pengalaman ini banyak umat yang bertobat, agar mereka mau membuka hati, menerima Kristus dalam hidup mereka, sehingga kami menerima kasih Allah. Hati kami yang sudah dibersihkan, diisi oleh kasih-Mu ya Bapa, oleh kehadiran Roh Anak-Mu, maka itulah wujud kami bersekutu dengan Bapa dan Anak, dan itulah keamanan dan keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.